Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari apa ini? Selasa ya. InsyaAllah mudah-mudahan tiap hari adalah hari diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ketika kemudian Rasulullah dibangkitkan, di mana adalah Rasulullah manusia pertama yang nanti akan dibangkitkan. Tidak ada satupun makhluk yang dibangkitkan oleh Allah sebelum Allah membangkitkan Nabi Muhammad. Di hadapan kemudian malaikat Jibril, Israfil, Israel, Mikail, dua malaikat yang Allah suruh untuk membangkitkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ya, walaupun hadisnya dipertanyakan, saya bukan ahli hadis tapi saya ceritakan apa yang saya dapat juga, dan saya percaya ini betul. Ketika 4 malaikat ini ditugaskan untuk membangkitkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada saling mempersilakan Jibril yang membangkitkan. Jadi penghormatan Israfil, Israel, Mikail kepada Nabi besar Muhammad, kepada Jibril, karena kan kekasihnya Nabi Muhammad tuh. Coba lihat layar kaca ya. Ingat kan episode-episode di mana saya menjelaskan ya, bagaimana kemudian Jibril berangkat menuju ke rumahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah saya sampaikan. Nah, ini ya, dari Baitul Ma'mur, tempat kemudian para malaikat menerima perintah, turunlah yang mudah malaikat Israel dan malaikat Jibril ke langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hingga kemudian ke rumahnya Rasulullah. Ketika di langit yang pertama, Jibril berhenti, nggak terus. Beliau meminta Israel yang kemudian jalan mencabut nyawa Rasul. Gak bisa melihat orang yang aku cintai, aku sayangi, engkau cabut nyawanya, karena aku tahu cabut nyawa olehmu itu berat, sakit. Dan Jibril gak mau melihat Rasulullah kesakitan, gak mau. Jibril banyak sekali kenangannya sama Nabi. Suatu saat Jibril datang dengan wajah seorang laki-laki yang bersih, berparas rupawan, terus duduk kayak iftiras gitu ya, ngadu dengkulnya Nabi dengan dengkulnya Jibril, lalu bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Para sahabat bingung ngelihat tamu ini. Pertama, dari mana nih tamu? Nggak ada, nggak pernah dia lihat, nggak pernah mereka lihat. Yang kedua, ini orang nanya tapi membenarkan. Asal Nabi jawab ketika ditanya tentang Islam, terus kata ini tamu, sodakta, benar. Ketika ditanya tentang iman, Nabi jawab, sodakta, benar. Ketika nanya tentang ihsan, dijawab, sodakta, benar. Kemudian pergi meninggalkan Nabi. Lalu kemudian Nabi nanya sama sahabat-sahabatnya, tahukah kamu siapa yang datang itu? Yang datang itu adalah Jibril, mengajarkan kita tentang Islam, iman, dan ihsan. Sungguh mulia para sahabat Nabi sempat melihat Jibril dalam wujudnya yang lain. Keren banget. Kebayang gak sih kita punya tamu gitu loh. Insyaallah aneh doain nanti kedatangan Jibril. Mau? Oh, kalau mau berarti udah mau meninggal. Kan udah dibilang Jibril nggak, kalau orang udah mau meninggal nanti Jibril datang sama Israel kan untuk
memberitahu di mana tempat kita nanti gitu. Di surga apa di neraka? Aneh tanya, mau nggak dia ngeliat Jibril? Datangin Jibril mau nggak? Mau. Ya berarti udah mau meninggal. Ya aneh sih mau aja, asal Jibril datangnya dari kanan gitu aja. Iya kan? Nggak apa-apa kan? Tapi jangan khawatir pemirsa, jangan khawatir. Kita masih punya peluang untuk bisa masuk surganya Allah SWT. Masih punya peluang. Asal apa coba? Asal istri kita latih untuk mendoakan kita. Kita pun terlatih mendoakan istri kita. Ya Bu ya? Ajarin suami untuk mendoakan ibu. Dan ajarin diri ibu mendoakan suami. Kalau suami tidak bisa mengajarkan ibu. Terus kita punya anak keturunan yang mendoakan kita. Kan kalau kita udah mati udah pasrah tuh. Nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kita bisa punya pahala tetap gitu. Tetap punya pahala. Dari siapa? Dari anak turunan kita. Dari orang-orang yang masih hidup, yang dulu pernah bersama kita. Atau malah mungkin nanti turunan kapan gitu loh. Tapi turunan kita itu mendoakan kita. Kayak saya, dengan izin Allah saya rajin mendoakan nenek-nenek saya, kakek-kakek saya, dan turunan-turunan ke atasnya. Lepas dari pro kontra, saya sih percaya nyampe lah, insya Allah. Secara gini ya, secara kita ngasih kain sama orang, terus kain itu dipakai buat sholat, kita dapat gak pahalanya? Apalagi emak kita yang ngajarin kita kain, apalagi bapak kita yang ngajarin kita kain, betulin kita punya peci. Salah nak, bukan begitu pakai peci, gini loh, no gitu. Kemudian kita punya ya anak ketawa, itu diingat sama dia gitu loh. Ketika kita benerin pecinya, masa nggak dapat pahalanya? Apalagi kan orang tua kita bukan cuman ngasih kain sama kita kan, tapi dia tenteng kita ke masjid, dia tenteng kita ke guru ngaji, Pak Guru tolong ngajarin anak saya. Betul nggak? Jadi nggak usah diacarain juga pasti nyampe lah. Tapi kalau kita punya anak, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Kuburan kita masih basah, dia udah berzina. Allah. Dapat tuh Ustaz. Katanya wala taziratu wizra ukhra. Nggak bakalan dosa yang itu yang nggak ada hubungan, yang ada hubungan mah tetap dapat, Bos. Siapa sih orang tua anak kan brengsek ini? Panggil coba anaknya, orang tuanya. Tetap panggil, Bos. Itu di dunia tuh. Tapi coba lihat. Juara umum hari ini untuk angkatan tahun ini diraih oleh Ananda Aris, putra dari siapa bapaknya? Putra dari Bapak Supaat. Ya Allah. Ikut ke bawah deh Pak Supaat. Ya enggak? Hah? Padahal yang berjuang Aris. Benarkah yang berjuang Aris? Kalau nggak ada bapaknya mana bisa berjuang dia? Kira-kira begitu. Dengan izin Allah. Silakan. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan manfaatnya tausiah dan manfaat selama ini kita ngaji. Amin. Amin, amin, amin. Manfaat buat semesta alam dan seisinya, termasuk buat kita, keluarga kita, anak turunan kita. Amin. Jibril, Israfil, Israel, Mikail. 3 malaikat ini memberi kehormatan buat Jibril untuk membangunkan Rasulullah. Harusnya kan ketika kita ketemu sama teman kita, pertanyaan apa coba? Apa kabar ente gitu kan ya? Tapi ketika kita ketemu sama orang, tapi ada orang yang luar biasa lagi di sebelah dia, atau di belakang dia, atau di samping dia, atau di sekitar dia, walaupun nggak ada, yang kita tanya kabar dia. Maksudnya kabar orang yang noh gitu. Contoh, kita ketemu sama anaknya orang yang dulu ngangkat kita jadi anak angkat. Kira-kira ketika ketemu nih anak, kita nanya kabar dia apa kabar bapaknya? Kabar bapaknya. Bapak ente gimana? Sehat dia. Kok nggak nanya kabar aneh Pak? Ya aneh nggak punya kenangan sama ente. Begitu kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun, yang ditanya bukan Jibril, bukan Israfil, bukan Israel,
bukan Mikail. Yang ditanya tentang siapa coba? Tentang kita. Lagi-lagi tentang kita. Aina ummati, bagaimana keadaan umatku? Di mana umatku? Jadi kalimat pertama Nabi itu nanya nasib umatnya, gimana hari ini? Ini hari-hari sangat sibuk, tapi kita lalai terhadap hari ini. Kita buka dulu ya salah satu firman Allah. Ini juz amma ini, juz amma. Kita lihat surah Abasa, ya. Surah Abasa, surah ke-80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ Ulaika humul kafaratul fajarah. Ayat 33 sampai 42. Sibuk, hari sibuk sekali. Hari ketika misah seseorang dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari kerabatnya, dari anak keturunannya. Nggak bakal inget anaknya lagi diteteinnya, lagi disusuin, yang nggak bakal inget makanannya, nggak bakalan. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Orang pada hari itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang musfirah, ada yang dhahikatun mustabsyirah, ada yang 'alaiha ghabarah, tarhaquha qatarah. Lihat terjemahannya. Lihat terjemahannya. Atau saya bacain terjemahannya. Ya. Tadi sudah lihat kan terjemahannya. Sekarang saya bacain terjemahannya. Surah Abasa, surah ke-80. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa tadi? 33. Maka apabila datang suara yang memengakkan, ya, tiupan sangkakala yang kedua. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, nggak peduli. Lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istri dan anak-anak, lari dari suami dan anak-anak. Setiap orang mempunyai urusan masing-masing menyibukkan diri mereka sendiri. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, ada yang tertawa dan bergembira ria, tapi ada juga yang kemudian wajahnya tertutup debu, suram, gelap, khawatir, tertutup oleh kegelapan yang ditimpa oleh kehinaan dan kesusahan yang dibikin sendiri. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Sibuk. Hari itu hari yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Nah, habis nanya tentang bagaimana keadaan umatnya, membuat kita sekali lagi tercengang itu sama Rasulullah. Ya Allah, disebut lagi umatku. Dikhawatirin itu. Karena hari ini diberitakan oleh Jibril, hari yang ditanya oleh Rasulullah adalah hari di mana malaikat Ridwan selesai menghiasi surga. Malaikat kemudian penjaga neraka siapa? Malik. Kemudian sudah memanaskan neraka.
siap ya. Kalau kita ketemu malaikat Ridwan enak. Kalau kita ketemu teman yang namanya Ridwan adem. Wan, lu inget gue lu Wan ya. Nah lu jaga surga deh. Takut, Rasul takut kita umatnya masuk neraka, nggak masuk surga. Begitu cinta Rasulullah sama kita. Mau meninggalnya disebut, dibangkitin disebut. Di padang mahsyar Rasul paling sibuk juga itu. Nyari-nyari umatnya yang bakal dia kasih syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca surah An-Naba, ya, berita besar, nampak sekali keperkasaan Allah di hari itu. Sebagaimana yang tertuang di dalam suratul Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah penguasa hari pembalasan itu. Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan itu. Ya. Bagaimana kalau saudara sedikit berimajinasi menggambarkan ayat ini, ayat yang berikut ini. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lawan wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba dhalikal yawmul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita betul-betul dijadiin Allah Subhanahu wa ta'ala ya sebagai orang-orang yang mau sedikit meluangkan waktu tentang bagaimana keadaan nanti kita di hari akhir. Ini pun kita pelajari di yusufmansur.com dan di www.kuliahonline.com. Ya, mudah-mudahan saudara diberi rezeki untuk kemudian mengikuti kuliah itu. Saya bacain sebentar sebelum kita tutup segmen 3 ini. Surah An-Naba ayat 31 sampai ayat 40. Ya. Tadi saudara sudah menikmati terjemahnya toh ketika saya baca. Berikut saya bacakan terjemahnya lagi. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis montok yang sebaya. Buat laki-laki juga disiapin, buat perempuan juga disiapin di dalam surah Al-Insan ya. Jadi tidak benar hanya bidadari, tapi ada juga bidadara. Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta, sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.
yakni Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. Pada hari itu ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak dapat berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan Dia hanya mengatakan yang benar. Lihat, kebawa nggak emosi saudara ketika saudara mencoba memahami ayat ini? Ayat 38 surah An-Naba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Yakni pada hari di mana berdiri malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain berbaris. Saya orangnya imajiner ya. Saya orangnya ini suka berhayal, suka mengimajinasikan sesuatu. Ini kita ngumpul gitu ya. Miliaran orang dari seluruh penjuru buminya Allah, dari seluruh penjuru zaman ya, di padang mahsyar nanti tiba-tiba di sini berbaris gitu. Malaikat Jibril sebagai komandannya, kanan kirinya malaikat-malaikat yang lain. Hah? Kita ada di barisan pasukan Ukraina, barisan Soviet, barisan Amerika, tentara-tentara udah merinding bos. Udah merinding kita. Kita ada gitu loh di perayaan ulang tahun kemerdekaannya Saudi Arabia, Australia, Amerika Serikat, lalu Cina, Korea, Jepang, Vietnam, Thailand, lalu mendengar derap langkah prajurit-prajurit, bukan satu lagu tapi banyak. Nggak mungkin ente nggak takjub, nggak kagum, nggak gemeter. Ya, apalagi kemudian ada show gitu kan, Air Force-nya atau kudanya atau apanya, wih. Nah ini kayak gitu bos, di posisi yang kita udah nggak bisa ngomong, kekunci. Disebut oleh Allah SWT, la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Nggak bisa ngomong kecuali yang benar. Ini loh, cantik loh. Yauma yakumur ruh, berdiri malaikat Jibril wal malaikatu shaffa, dan malaikat-malaikat yang berbaris-baris. Allah bilang dzalikal yaumul haq. Di hari itulah kemudian Rasulullah nanya gitu. Di mana umatku? Bagaimana nasib umatku? Keren kan? Hah? Kayak Presiden Republik Indonesia misalkan di tengah lagi upacara kemerdekaan tiba-tiba nanya, Yusuf Mansur mana? Bangga gak sih? Bangga gak sih? Masih diingat itu? Hah? Ini ingat Rasulullah, satu-satunya manusia yang akan diberikan tongkat syafaat, yang akan diberikan kekuasaan memberikan syafaat kepada siapa yang dia kehendaki atas izin Allah SWT. Syarat dengan ketentuan tetap berlaku. Besok kita ketemu lagi Rabu ya. Makasih, mudah-mudahan ketemu lagi betulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.